Syarat utama kepingin jadi dukun sakti adalah rendahkan Al-Quran. Kadang dikencingin, kadang didudukin, kadang diinjek dan lain sebagainya. Hati kamu keluar imannya, baru sihir bisa masuk. Ilmu itu, sihir itu bikin ilmu hitam itu akan bisa kuat di hati kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rumah sampai sini mungkin Allah ngasih petunjuk dan mungkin Allah meridhoi jalan saya, Pak ya. Ya saya tanyakan dari keterangan Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz pesantren itu udah 10 tahun. Nah belajarnya saya di sini kan instan nih Pak Ustadz. Nah terus Pak Ustadz mengijazahin saya misalkan. Nah yang saya pelajarin ini nanti kedepannya Allah meridhoi nggak Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang saya pelajarin ini yang sudah pahami, misalkan saya paham ya, itu akan mengazab saya nggak Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus ya, saya ini mondok ya tahunan, 10 tahun lebih. Kemudian kok kami ini para peserta ini cuma berapa jam aja udah dapat ilmu ini. Ibaratnya proses di dalam memahami ya, meramu, meracik ilmu ini ya perlu proses yang panjang. Perlu proses yang panjang ya. Nah, ini logika. Misal Pak Ustadz, saya makan nasi uduk salah nggak? Salah dari mana? Kan saya harus bikin dulu nasinya, berasnya, ya kan, lauknya, macul dulu, nanam dulu. Kan harusnya begitu. Ya enggak ya, kamu makan aja menu yang sudah jadi. Ngapain kamu bingung, kan begitu? Ya. Yang nggak ada jangan kamu cari, kan begitu. Ini menu. Ilmu ruqyah ini menu yang sudah diracik, yang sudah jadi menu. Tinggal kamu nikmatin. Prosesnya memang tahunan. Tahunan ini gitu loh. Pak, ibaratnya itu kita skripsi ya kan, biasa. Kemudian tesis kan gitu. Udah biasa menemukan metode-metode baru, disertasi kan begitu. Menemukan ilmu-ilmu baru, profesor atau doktor kan begitu. Prosesnya kan memang dia dari mulai STK, SD, SMP kan ya. Tetapi hasil disertasinya itu ya kamu boleh nikmatin. Kamu boleh pahami. Ini ilmu yang sudah diracik jadi menu, paham? Nah, demikian juga ilmu ruqyah. Gitu loh. Saya apa dapat ridho? Apa saya harus mondok juga 10 tahun? Ya keburu mati kamu. Ya, nggak sempat poligami kan gitu. Nikmati. Ilmu ini, ilmu belajar ruqyah, apakah pasti dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ya belum tentu juga. Bukan di situ keridhaan. Keridhaan itu di hati, di niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau awalnya dia belajar dengan niat ridha Allah, niat dia bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan orang lain, insya Allah lurus. Saya belajar ilmu ruqyah ini, Kiai, pengen bisa ngilang ya. Pengen sakti Kiai, biar saya terkenal misalnya. Ya salah ini. Meskipun kamu belajar ilmu ruqyah, kamu bisa tersesat kalau niatnya itu sah. Kamu dapat murka Allah kalau niatnya itu sah. Bisa jadi dukun juga kamu kalau niatnya begitu. Meskipun itu ruqyah, paham? Makanya santri itu kalau sudah lulus pesantren, bisa kanan bisa kiri, bisa jadi wali, bisa jadi dukun sakti. Kalian tahu nggak, dukun-dukun sakti yang sulit dilumpuhkan itu kebanyakan mereka yang paham ilmu kitab, bisa baca kitab, mengerti agama. Kenapa? Ketika mereka membaca mantra, menulis raja-raja, itu lebih meresap di hati. Kenapa? Tahu artinya. Daripada orang-orang awam, dukun-dukun yang awam nggak ngerti baca kitab, nggak ngerti raja, rumus-rumusannya, angger nulis saja, begitu nulis saja, ya efeknya kurang, gampang dilumpuhin orang seperti itu. Dibanding ustadz, mantan kiai yang jadi dukun, yang paham ketika meraja, menyantet orang dengan setulus hati karena dia meresapi maknanya, itu sulit dilumpuhkan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, Innallaha yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum sebab Al-Qur'an, dan juga Allah merendahkan satu kaum sebab Al-Qur'an. Kamu pingin orang mulia, jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, muliakan Al-Qur'an, utamakan Al-Qur'an, amalkan isi kandungan Al-Qur'an. Tapi kalau kamu pingin hina, hinakan Al-Qur'an. Syarat utama kepingin jadi dukun sakti adalah rendahkan Al-Quran. Kadang dikencingin, kadang didudukin, kadang diinjek dan lain sebagainya. Hati kamu keluar imannya, baru sihir bisa masuk. Ilmu itu, sihir itu bikin ilmu hitam itu akan bisa kuat di hati kamu. Jadilah dukun sakti. Begitu. Paham? Oke. Bisa dipahami Pak ya? Alhamdulillah. Jadi keridhaan itu tergantung niatnya, ya, dan perilaku kita sesuai dengan syariat atau tidak. Begitu. Meskipun dia belajar ilmu ruqyah, tapi dia pelanggar, wah dia rajin cari pasien kemana-mana, nasihatin pasien, sholat ya, tapi dia bolong-bolong sholatnya, zikir ya, tapi dia nggak pernah baca zikir. Ya ini namanya sama aja, dia bakar dirinya sendiri begitu loh. Menyelamatkan orang lain seperti lilin, dia menerangi orang lain tapi dirinya terbakar begitu.